Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channelku Bu Guru Laras. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Untuk membantu channel ini, jangan lupa kalian klik like, komen, juga subscribe ya. Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oh iya anak-anak, karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19 ini, diingatkan selalu kepada anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M ya. Yang pertama, menjauhi kerumunan. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Kita lihat ya anak-anak. Di gambar pertama, di sini Benny sedang berada di toko ikan. Sepertinya dia sedang membeli ikan ya. Kemudian ketika sampai rumah, dia menaruhnya di akuariumnya ya. Lalu memberinya makan dan membersihkan akuariumnya. Kita lanjut ya. Buatlah cerita sesuai gambar. Ya, tugas pertama kalian diminta untuk membuat cerita sesuai gambar ya. Ya, ini untuk contoh cerita dari Bu Guru. Suatu hari, Benny pergi ke toko ikan. Ia ingin memelihara ikan di rumah. Benny pun membeli 4 ekor ikan hias. Sepulang dari toko ikan, Benny langsung memasukkan ikan tersebut ke dalam akuarium. Ia juga meletakkan beberapa hiasan berupa bebatuan dan tumbuhan di dalam akuarium agar terlihat lebih menarik. Setiap hari, Benny memberi makan ikan hias tersebut. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Setiap seminggu sekali, Benny juga mengganti air dalam akuarium dengan air bersih. Biasanya setelah beberapa hari, air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Ya, itu tadi untuk contoh cerita dari Bu Guru ya. Jangan lupa judulnya, Benny memelihara ikan. Jika kalian merasa cerita dari Bu Guru lebih panjang, kalian boleh membuat lebih singkat ya anak-anak. Ya, Benny suka memelihara ikan. Ikan dipelihara dalam akuarium. Sebutkanlah hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Ya, kita tulis ya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Untuk yang pertama, pilihlah akuarium atau kolam sesuai jumlah ikan. Kedua, makanan untuk ikan harus diberikan secara teratur dan tepat jumlahnya, agar akuarium tidak mudah kotor karena sisa makanan. Berikutnya, mengganti air dalam akuarium selama 1 bulan sekali. Namun jangan mengganti air secara langsung. Hal ini dapat membuat ikan kaget karena harus beradaptasi dengan air baru lagi. Selanjutnya, perhatikan suhu karena perubahan suhu juga dapat merusak kehidupan di dalam akuarium. Jangan letakkan akuarium di dekat jendela yang banyak terkena sinar matahari atau di samping pemanas. Terakhir, perhatikan jenis ikan dan air yang dipakai. Bila ingin memelihara ikan laut, maka jenis air yang dipakai adalah air laut. Begitu juga bila ingin memelihara ikan air tawar. Lalu selanjutnya, jika keadaan kolam sudah keruh dan kotor, maka harus segera diganti dengan air yang baru. Dan yang terakhir, ikan yang tidak sehat harus segera dipisahkan dari akuarium agar tidak menular kepada ikan lainnya.
Ya, di sini Bu Guru membuatnya lebih dari 5 ya. Kalian bisa mempersingkat atau merangkum dari jawaban Bu Guru atau menggunakan jawaban yang lainnya ya. Ya, kita lanjut. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Ya, di sini sudah ada tabel huruf-huruf ya, anak-anak. Yuk kita mencari nama ikan yang sudah tersedia dari kotak-kotak ini. Apa kalian sudah ada yang menemukan? Di sini Bu Guru pertama menemukan lumba-lumba. Ya, yang ini ya. Itu 1. Kemudian mujair. 2. Lalu selanjutnya Bu Guru menemukan ikan mas. Yang di sini ya, mas. 3. Kemudian hiu. Ya, sudah 4. Lalu ada koki. Ada 5. Kemudian selanjutnya ada cupang. Sudah 6 ya. Berikutnya koi. 7. Dan selanjutnya di bawah ada lele. 8. Sebelah kiri ada paus. 9. Yang paling bawah ada sapu-sapu. Ya, Bu Guru menemukan 10 ya anak-anak. Kita diminta menemukan minimal 8 ya. Berarti Bu Guru sudah menemukan semua. Kalian bisa menuliskan nama-nama ikannya saja ya di buku kalian. Jika kalian mengalami kesulitan dalam membuat tabel ini di buku tulis. Jadi kalian hanya menyebutkan nama-nama ikannya ya. Sebanyak 10 boleh, atau mungkin ada yang lebih atau kurang juga tidak apa. Kita lanjut. Ayo menulis. Berapa nama ikan yang kamu dapatkan? Kalau tadi Bu Guru 10 ya. Tahukah kamu apa sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Ya, benar, nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Ya, lihat gambar ini ya. Di sini sudah ada nelayan yang sedang mencari ikan. Kemudian ada pasar yang menjual ikan-ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Ya, kita lihat ya. Yang di sini pertama ada nelayan ya. Profesinya kita tulis nelayan, lalu pekerjaannya mencari ikan. Berikutnya nama profesi selanjutnya adalah pedagang ikan. Pekerjaannya menjual ikan hasil tangkapan nelayan. Mudah ya anak-anak? Sekarang kita lanjut. Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Ada tidak anak-anak? Ya, tentu saja ada ya. Ikan yang ditangkap oleh nelayan akan dibawa ke pasar, biasanya dengan sopir ya. Dengan menggunakan mobil, mobilnya dibawa oleh sopir. Kita tulis nama profesinya sopir. Pekerjaannya mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Lalu ada apa lagi anak-anak? Ya, tengkulak. Tengkulak itu apa sih? Tengkulak itu yang bekerja membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain. Kita lanjut, menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring, agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Kita lanjut, ayo mencoba. Perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Ayo bermain menjaring ikan. Lakukan kegiatan seperti pertunjuk permainan berikut ini.
Pertama, buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang, lalu setiap kelompoknya dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, dan kelompok lainnya 7 orang. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang 7 orang. Lalu yang keempat, kedua kelompok berdiri secara berhadap-hadapan. Ya, seperti di gambar ya. Lalu kelima, siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Seperti di gambar ya, kita lihat. Lalu berikutnya, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama. Mendorong tangan, memperkecil lingkaran, menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan dan memperkecil lingkaran seakan-akan tertangkap jaring. Seperti di gambar ya anak-anak, lebih rapat dan lebih kecil lingkarannya. Lalu jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran, seakan-akan jaringnya terbuka. Sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran seakan-akan ikan akan keluar dari jaring. Ya, seperti ini di gambar. Lebih lega lagi ya lingkarannya, lebih lebar lagi. Bagaimana perasaanmu setelah bermain ikan dan jaring? Manakah bagian yang paling kamu sukai? Manakah bagian yang paling sulit kamu lakukan? Ya, pasti sangat menyenangkan ya anak-anak. Kalian bisa mempraktikkan apabila sedang berada bersama teman-teman kalian dengan jumlah yang banyak ya. Minimal 12 anak. Dan lakukan permainan ini ya. Pasti sangat seru. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, cukup sekian ya materi dari Bu Guru Laras. Apabila kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali videonya untuk ditonton kembali bagian yang tidak mengerti. Sebelum Bu Guru mengakhiri video ini, Bu Guru mengajak kalian kembali untuk membantu channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita akan berjumpa lagi di materi lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.